TV masih bersama saya Bumi Rama. Kali ini kita sudah berada di IPMG Klub yang dimana di sini akan diselenggarakan pelantikan DPD Forgas yang saat ini terpilih sebagai ketua DPD, yaitu Bapak Ariel Batiastra, yang kita lihat di belakang. Dan sementara para tamu undangan satu persatu sudah memasuki area gelaran pelantikan DPD Forgas. Seperti apa liputan dan juga penyelenggaraannya, mari kita simak bersama-sama. Minggu 18 Februari 2024, pelantikan DPD Forgas Bali, masa bakti 2024 sampai 2029. Arya Bagiastra SHMH CTA FSAI AAIJ AMRP SE DRS MMMBA terpilih sebagai Ketua DPD Forgas Bali. Berbagai tamu undangan tokoh adat, ormas, serta para instansi pemerintahan pun hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka gelaran pelantikan DPD Forgas Bali. Selain perwakilan dari gubernur, bupati, dan di situ juga terlihat perwakilan dari Kapolda serta Damdim. Juga terlihat di situ PGN Patriot Garuda Nusantara yang dipimpin oleh Gus Yadi juga hadir dalam pelantikan ini. Bersama sebuah tarian penyambutan Senari Jagat yang dibawakan oleh Sanggar Seni Suara Desa Tusan. Kepada penari disilakan. Tari Sekar Jagat Sandi Suara Desa Tusan juga hadir untuk mengisi acara pertama pada resepsi pelantikan Forgas Bali. Kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalis dan cinta tanah air tetap dijunjung oleh Forgas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka Indonesia Raya. Doa dipanjatkan agar acara yang berlangsung senantiasa selalu diiringi ridho Sang Pencipta. Om Rang Ringsak Paramasiwayu Namo. Ratu Hyang Widi Dityang Asawa Palungguh Iratu Saning Pradayan Tejo Masunar Kumila Nyunarin
kancan sarwa prani ringkuan agung. Mewastu side kalebur kapialang, ganggang getu manati tiang rikal memargiang kahuripan. Adu kebetare manggrahin tiang saran sami, rikal maprawerti side manggut labde karyo. Kemudian dilanjut dengan sambutan Ketua Panitia Pelantikan DPD Forgas Bali. Menyelenggarakan acara pelantikan DPD Forgas Provinsi Bali adalah mengesahkan dan mengukuhkan struktur dan personalia DPD Forgas Provinsi Bali untuk pengakuan internal dan eksternal sehingga bisa bergerak untuk membentuk kepengurusan di tiap kabupaten kota, kecamatan-kecamatan dan sampai ke tingkat desa-desa di Provinsi Bali. Hadirin yang kami muliakan, adapun rencana pada bulan Januari 2024, tanggal 1 Januari 2024, pembentukan panitia pelantikan oleh DPP Forgas. Tanggal 5 Januari 2024 dilaksanakan penggalian dana sumbangan atau punya sukarela sampai berlanjut hingga saat ini. Tanggal 10 Januari 2024 dilaksanakan dikeluarkan SK Panitia Pelantikan oleh DPP Forgas. Tanggal 29 Januari 2024 Panitia Pelantikan melaksanakan rapat membahas persiapan pelantikan di Puri dan Bencingan itu. Untuk sesi berikutnya ialah pembacaan surat pernyataan bahwa di sana dinyatakan ketua dan struktur Forgas sudah ditetapkan. Memudahkan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam susunan organisasi Gerakan Adat Nusantara sebagaimana tersebut pada daftar lampiran keputusan ini tahun 2024 sampai dengan 2029. 2. Menugaskan Kepala Biro Pengurus Gerakan Adat Nusantara DPD Bali untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam dan melaporkan secara tertulis kepada ketua. 3. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember tahun 2028. Adapun susunan pengurus Dewan Pimpinan Forgas Bali periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2028. 1. Dewan Pembina. 1. Brigjen Purnawirawan Putu Gede Alif Bidana SHMH. 2. Nyoman Aribawo BA, Ketua DPD Forgas Bali. Ketua Dr. Anus Aryo Bagiastra SE SA MH MM FSI AAIJ AMRP CLA CDA. Oke. Berikut ini ialah prosesi pelantikan dan sumpah setia jabatan dipimpin langsung oleh DPP Forgas. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Siddha. Om Awigamastu Namo Siddha. Om Atah Parama Wisesa. Om Atah Parama Wisesa. Bahwa saya memegang teguh dan taat dengan peraturan sesuai dengan anggaran dasar
anggaran dasar, anggaran rumah tangga Porgas, anggaran rumah tangga Porgas, bahwa saya memegang teguh dan melaksanakan ajaran agama Hindu Dresta Bali, bahwa saya memegang teguh adat istiadat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Bali, bahwa saya menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan desa adat, bahwa saya melarang masuknya berbagai ajaran sampradaya transnasional asing yang merusak keberadaan desa adat, bahwa saya mengingatkan dan mengajak krama dan warga desa adat yang sedang terpengaruh ajaran sampradaya asing agar kembali ke ajaran Dresta Bali sebagai wujud dharma utama kepada leluhur. Demikian sumpah dan janji. Setelah itu juga diadakan ikrar penandatanganan serah jabatan yang dipimpin oleh DPP Porgas atas DPD Porgas Bali Arya Bagiasta. Juga diadakan resepsi penyerahan bendera kebesaran Porgas Bali sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban oleh Ketua DPD Porgas Bali Arya Bagiasta untuk menentukan visi misi Porgas Bali ke depan. Ayo, sub semaneng manah aturan bidian magang ring pangentar acara antuk galah sana keksaring sidan budian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu sami-sami. Sanesi yang bidang ide dalam Somaraputra Puri Kuntung sane dahat suksma yang bidang paiketan Puri Sejebak Bali taler Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali beserta jajarannya yang terhormat penjabat gubernur atau yang mewakilinya, Ketua DPRD Provinsi Bali atau yang mewakilinya, Kapolda Bali atau yang mewakilinya, Pangdam 9 Udayana atau yang mewakilinya, Pangdam 9 Udayana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atau yang mewakilinya, dan Rem 163 Wirasatya atau yang mewakili, Kesbangpol Provinsi Bali, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, para pimpinan organisasi masyarakat dan undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berkenan hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat
Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia yang diberikan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan DPD Porgas Provinsi Bali masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2029. Sebagai jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Porgas Provinsi Bali, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia serta pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kita bersama-sama telah mengikuti tahapan demi tahapan dalam pemilihan dan penetapan Dewan Pimpinan Daerah Porgas Provinsi Bali dengan tertib, aman, dan lancar. Keberhasilan ini dapat terbentuk atas kerjasama yang baik, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang telah mempercaya kepada saya untuk menjadi ketua organisasi di tingkat Provinsi Bali. Hal ini merupakan sebuah amanah dari Bapak Ibu kepada saya buat menjalankan roda sebuah organisasi. Kedepannya, marilah kita sama-sama bekerja keras untuk memajukan dan membangun sebuah organisasi yang baik dan berkualitas agar bermanfaat bagi anggota dan masyarakat pada umumnya. Dalam kesempatan berbahagia ini, setelah kita dilantik sebagai jajaran pengurus dan tentunya sebagai umat beragama, marilah kita bersama-sama turut melestarikan nilai-nilai luhur agama Hindu, adat dan budaya dengan menjaga taksu Bali, tidak lain dengan cara penguatan jati diri agama Hindu dan budaya luhur dalam kearifan lokal Bali. Agama dan budaya merupakan dasar dari keharmonisan dan keseimbangan dari tiga daya, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya spiritual, yang merupakan taksu dari Pulau Bali yang ada pada warisan budaya dan agama. Kemudian dari hal tersebut, warisan budaya agama membuat Bali cukup dikenal di tingkat dunia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat dalam memberikan penegasan bahwa desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat, hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kayangan tiga atau kayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berhak mengurus rumah tangga sendiri yang dituangkan dalam awit-awit desa. Membina adat istiadat mencakup pengertian menata kembali suatu kehidupan adat istiadat itu sendiri ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini sudah barang tentu ada berbagai goncangan dan hambatan yang ditimbulkan dari bergesernya kata nilai dalam kehidupan masyarakat. Dalam Sanskrit Bukan menyebutkan Satyam pada dalam cara, bicaralah kebenaran, praktikkan kebajikan. Upayana jayo yadya ripostagram nahibiti, taklukkan musuh dengan cara bukan dengan senjata. Satyam mepajayate, kebenaran akan selalu menang. Dalam momen dan forum ini, marilah
kita bersatu dengan bulan tekad untuk tetap mempertahankan adat dan budaya Bali sebagai warisan adiluhung dari nenek moyang kita pada tatanan Tri Gito Karana dalam pelestarian adat dan budaya Bali. Memperkuat moderasi beragama dengan mengokohkan toleransi melalui penyelarasan relasi agama dan budaya yang merupakan dua entitas yang saling terkait antara satu sama lain dengan tujuan tidak memecah belah. Menolak unsur lain yang masuk serta mempengaruhi, mengganggu ketentraman dan keharmonisan di antara umat beragama, termasuk menjaga tatanan adat, tradisi, dan budaya dari rombongan samurai asing Hare Krishna dan Sai Baba. Forgaslah akan beri paling barisan terdepan untuk menghalau adanya upaya penyebaran ajaran samurai asing di wilayah Provinsi Bali. Bapak, Ibu, dan para undangan yang berbahagia, demikian hal penting yang dapat kami sampaikan pada forum ini. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Balas Dogas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan berikutnya ialah DPP Forgas yang mendukung penuh DPD Forgas Bali dalam menjalankan visi misinya. Betara langit maka sami majan hide betara leluhur maka sami domongi melarapan antuk sih korona gerahan ide raga maka sami side kepice warna gerahe hide hayu dikoyusa melarapan antuk muncalan pengasuh kare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sane musik yang kejian ide dalam Sarabara Putra. Kerampe ando pemilik ikatan pasemakana Bumi Sejahtera Bali. Sama yang dijang ide pemilik Agung Buddha Sudahat sepisanan Pinaka Desa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bapak Penjabat Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, sana yang dijang, Ketua Parisado Dharma, Bapak Brigjen TNI Bertugas Hawa, Bapak Kapolda diwakili oleh Pak Kapolda, Pangdam yang namanya diwakili oleh Pak Dandim, Bapak Kapolres diwakili oleh Pak Kapolres, Penjabat Bupati Klungkung diwakili oleh Keskompol Kabupaten Klungkung, dan yang hormati Bertajuk Agung Bidang Kelembagaan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang mana mewakili seluruh baga nayake MDA Provinsi Bali, Dr. Bapak Madewena, Patriot Garuda Nusantara, Suksema Bang Yadi. Jadi kita bersama-sama menjaga Hindu Desa Bali yang ada di Bali. Nah, dengan adanya pelantikan hari ini dan hari ini juga di tiang matur Majaring Sarang Sami, kita akan menyongsong menyambut Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Agung Kartike Cahyo, yang terhormati Kapolda Bali yang diwakili oleh Asubdit Tokam,
Pak Gede Datias, ya, KBP. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Bali, Bapak Brigjen Purnawirawan Ketut Budi Astawa, yang Ratu sayangi, Ratu hormati, banggakan Ketua Umum DPP Porgas Indonesia, Kode Gede Prasetyo, yang tadi sudah memberikan sambutan yang cukup menyemangati kita semua. Juga ada Pak Dandim, Kolonel Armen, ya, yang mewakili, sekaligus mewakili Pangdam, juga mungkin langsung mewakili Danrem, Bapak Kapolres Kelungkung yang diwakili oleh Wakap Polres. Ada Petajuk Berdesa Agung, Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ada 2 orang yang hadir, Bapak Dr. Madewine, Petajuk Bidang Kelembagaan, dan Ibu Komang Sukmadewi, Petajuk Bage Kependudukan dan Data. Dan yang Ratu cintai, ya, Ratu banggakan, ya, Ratu sayangi, Ketua DPD Porgas Bali terpilih, Bapak Bagja Arya Bagyastra, dengan sekian titelnya yang membanggakan, ya, beserta segenap jajaran yang tadi sudah disumpah. Dan para anggota Porgas semuanya, ya. Ada juga MDA Kabupaten Kelungkung, Kesbangpol Provinsi Bali, dan juga Kesbangpol Kabupaten Kelungkung yang mewakili PJ Bupati Kelungkung, dan ketua-ketua ormas yang Ratu sayangi, ya, Ratu banggakan. Ratu paling ingat ini Kosiati yang viral, ya, ya, PGN Patriot Garuda Nusantara, ya. PGN ini cocok untuk partnernya Porgas. Karena Ratu juga pembina, ya, ya, penasehat, ya, penasehat atau pembina, whatever, kayak gitu, ya. Di Porgas juga ditempatkan, iya, gitu. PHDI juga, iya, ya, macam-macam. FKUB Indonesia juga, iya. FKUB Bali, iya. Memang kejam sih makan demak. Ya, itulah. Durung beda atas Komisi Rangkung sementara. Ngabeh di dalam, ya. Jadi yang pertama, sesandi yang ibadil, ya. Ngajang di desa yang widiwase, Ista Dewa Tesani, Betara Kawitan Sami, Antos Sang Panca Mahabuka, Pertiwi Ampah Tijil Payu Kakasa. Puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala isi alam. Karena kita bisa berkumpul dan acara ini sampai saat ini
mulai persiapan berjalan dengan baik dan lancar, ya. Dan apa yang dirintis beberapa bulan yang lalu di Pura Agung Bumi, pembentukan DPP Porgas, kemudian sudah berjalan, bekerja dengan bagus, berproses dengan bagus, baik legalnya maupun sosialnya. Sampaikan suksemanitahan ya kepada pimpinan Porgas semuanya, ya, komandonya, komandannya, kode operasi, agar semangat ini tetap dijaga, dipertahankan dan terus ditingkatkan. Jangan sampai kendur, ya, jangan sampai kendur. Itu yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala dinas pemajuan masyarakat adat, Agung Kartike Cair, ya, yang terhormati Kapolda Bali, yang diwakili oleh Asubdit Totam, ya, Pak Gede Datias, ya, KBP, yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Bali, Bapak Brigjen Purnawirawan Ketut Budi Astawa, yang Ratu sayangi, Ratu hormati, banggakan Ketua Umum DPP Porgas Indonesia, Kode Gede Prasetyo, yang tadi sudah memberikan sambutan yang cukup menyemangati kita semua. Juga ada Pak Danding, Kolonel Armen, ya, yang mewakili, sekaligus mewakili Pangdam, juga mungkin langsung mewakili Danrem, Bapak Kapolres Gelunggung yang diwakili oleh Wakap Polres. Ada Petajuk Berdesa Agung, Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ada 2 orang yang hadir, Bapak Dr. Madewine, Petajuk Bidang Kelembagaan, dan Ibu Komang Sukmadewi, Petajuk Bage Kependudukan dan Data. Dan yang Ratu cintai, ya, Ratu banggakan, ya, Ratu sayangi, Ketua DPD Porgas Bali terpilih, Bapak Bagja Arya Bagyastra, dengan sekian titelnya yang membanggakan, ya, beserta segenap jajaran yang tadi sudah disumpah. Dan para anggota Porgas semuanya, ya. Ada juga MDA Kabupaten Gelunggung, Kesbangpol Provinsi Bali, dan juga Kesbangpol Kabupaten Gelunggung yang mewakili PJ Bupati Gelunggung, dan ketua-ketua ormas yang Ratu sayangi, ya, Ratu banggakan. Ratu paling ingat ini Gus Yadi yang viral,
ya. PGN Patriot Garuda Nusantara. Ya, PGN ini cocok untuk partnernya Porgas. Karena Ratu juga pembina ya. Ya, penasehat. Ya, penasehat apa pembina whatever. Kayak gitu. Ya, di Porgas juga ditempatkan, iya gitu. PHDI juga, iya. Ya, macam-macam. Nah, FKUB Indonesia juga, iya. FKUB Bali, iya. Memang kejam sih makan demak. Ya, itulah. Durung beda terus Komisi Agung semetona. Ngabe di dalam. Ya. Jadi yang pertama, sesandi yang ibadir ya. Ngajang di dasar yang widiwase, isto dewa tesami, betara kawitan sami. Antos sang panca mahubuke, pertiwi ampah tijil bayu akas. Puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala isi alam. Karena kita bisa berkumpul dan acara ini sampai saat ini mulai persiapan berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan apa yang dirintis beberapa bulan yang lalu di Pura Agung Kantor Bumi, pembentukan DPP Porgas, kemudian sudah berjalan, bekerja dengan bagus, berproses dengan bagus, baik legalnya maupun sosialnya. Sampaikan suksenanidahan ya kepada pimpinan Porgas semuanya, ya, komandonya, komandannya, kode generasi, agar semangat ini tetap dijaga, dipertahankan dan terus ditingkatkan. Jangan sampai kendur, ya, jangan sampai kendur. Itu yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, terbentuknya Porgas mendukung sekali, karena Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Ratu sebagai Desa Agung sangat merasakan nantinya dan sudah merasakan bahwa Porgas akan benar-benar mampu menjadi partner dan sekaligus membantu Majelis Desa Adat Provinsi Bali, membantu desa-desa adat di seluruh Bali untuk pertama ngajegan Bali dengan segenap isinya agar hidup Bali, adat Bali, budaya Bali dengan segenap komponennya, termasuk seni budaya dan desa-desa adat di Bali. Dalam kerangka tentunya itu berarti adalah mengajarkan dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan juga kita sudah berbakti kepada negara kita tercinta NKRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Dan Ratu sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia berbahagia mendengar tekad dan sambutan baik dari Ketua DPD Porgas Bali maupun Ketua Umumnya Syukur Demokrasi yang juga bertekad untuk menjaga NKRI dengan menjaga
kerukunan antar umat beragama, antar masyarakat di Indonesia ini. Ya. Sehingga Indonesia tetap bisa selalu bangkit, semakin jaya, semakin maju. Dan mudah-mudahan Dharma Sesana Porgas Indonesia Bali ini bisa memberikan sumbangan yang berarti untuk Indonesia menuju kejayaan keemasan tahun 2045 nanti. Namun walaupun Indonesia bergantung kepada kerukunan, tetapi kita jangan terlalu lengah hanya merasakan kerukunan kita serba yes, serba oke, serba menerima. No. Ratu ini Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia. Ratu menyatakan bahwa ada yang tidak bisa ditoleransi di Indonesia ini. Karena kalau itu ditoleransi, maka akan menyebabkan kehancuran di Indonesia. Yang tidak mungkin ditoleransi adalah usaha-usaha penyebaran, apalagi secara masif dan strategis, keyakinan-keyakinan yang sangat berbeda ke dalam kelompok masyarakat daerah-daerah yang sudah beragama. Itu yang tidak boleh. Yang sangat berbeda tidak boleh. Tetapi kalau Islam membina, menyebarkan ajaran-ajaran luhur Islam di kalangan Islam, itu bagus. Kristen juga, Katolik, Buddha, Konghucu, bagus. Hindu juga demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, saudara-saudara semuanya, terutama Porgas, Ratu sampaikan, Hindu itu tidak satu. Hindu itu sendiri berbineka. Di dunia ini, Hindu ini bermacam-macam. Satu dengan yang lain berbeda. Bahkan ada yang sangat berbeda. Mungkin samaannya satu, mungkin dua, dan perbedaannya juga banyak. Hindu India berbeda dengan Hindu Nusantara. Hindunya di Singapura, Malaysia beda dengan Hindu di Nusantara. Ratu sudah keliling itu, banyak berani nyatakan itu. Ya. Dan Hindu Nusantara pun juga berbeda-beda. Hindu Kaharingan, Hindu Sundawiwitan, Hindu Jawa, Hindu Tengger, Hindu Toraja, Hindu Keserbali berbeda. Tetapi antara Hindu Nusantara itu ada benang merahnya. Benang merahnya yang banyak sekali kesamaan. Yang setelah Ratu identifikasi, perbedaannya ada pada tataran tradisi dan budaya keagamaan. Tetapi keyakinan-keyakinan itu ke leluhur ada, ke alam, ke butuh ada, upacaranya ada, kawitan ada. Ya, banyak kesamaannya. Karena mungkin mengalirnya dari kerajaan Hindu zaman dulu, Majapahit dan semuanya. Karena Majapahit kita tahu wilayahnya sampai melebihi Nusantara Indonesia. Itu kira-kira. Sehingga ada benang merahnya. Tetapi Hindu di India dan Hindu di luar negeri, ya Ratu katakan
berbeda. Ya, adat samaannya memang. Tetapi mungkin satu ada kitab suci, ada Ista Dewatanya yang satu misalnya. Kalau kebetulan di India dengan Sekte Siwa Siddhanta, kita Ista Dewatanya Siwa cocok, tapi Ista Dewata yang lain tidak cocok. Waisnawa misalnya, Ista Dewatanya Wisnu di situ cocok, tetapi yang lain tidak cocok, karena Waisnawa di situ hanya menyembah Wisnu saja, Siwa Siddhanta hanya menyembah Siwa saja, Durga hanya Durga saja, Gana saja, bahkan ada Hanuman, ada macam-macam. Ya, banyak, kita hormati saja ya. Kita hormati. Ya, pesan ratu jangan menjelek-jelekkan. Tetapi kalau mereka itu ingin menyebarkan ke tempat kita yang sudah tegak-tegak beragama, itu mesti dicegah. Ya, karena Ratu pernah waktu menerima tim Pakem Pusat, Ratu tanya, apa alasan Bapak mengeluarkan SK? Ya, pembatasan aktivitas sampradaya asing. Mereka sangat berbeda, tetapi bukan karena sangat berbedanya kami larang untuk berkembang di Bali ini terutama. Bukan karena sangat berbedanya. Islam sangat berbeda, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu sangat berbeda, tetapi kita terima sebagai saudara sejak dulu di Bali. Mereka kita larang berkembang karena berusaha menyebarkan di Bali itu atau di Indonesia artinya apa? Kalau itu targetnya terpenuhi, artinya adalah mengubah Bali, mengubah Indonesia. Ini yang perlu kita yakini semua. Ya. Nanti budaya Bali berganti, adat Bali berganti, pelingih-pelingih di Bali diperlindungi. Ya. Desa adat di Bali pun akan otomatis lenyap. Bali akan diganti, itu masalahnya. Makanya saya dari mimbar ini menyampaikan supaya dipahami oleh segenap komponen bangsa di Indonesia, segenap komponen negara di Indonesia. Itu bahayanya sampradaya asing yang berusaha menyebarkan ajarannya yang sangat berbeda. Itu berarti ingin mengubah Indonesia, ingin mengubah daerah-daerah budaya adatnya, keyakinannya. Karena bagaimanapun terutama di Bali, antara agama dan adat dan budaya berlaku asas receptio in complexo. Adat dan budaya menyerap hukum-hukum agama Hindu Desa Bali. Ini akan, begitu Hindu Desa Bali itu akan terpinggirkan, didesak oleh itu. Kalau kita lengah sebagai negara, sebagai pemerintah memberikan itu berkembang, maka Bali yang akan terancam. Bukan Pengelisir Agung yang terancam. Pengelisir Agung bukan beberapa tahun yang lalu sudah bukadan subuh sido, bukadan bukar koordinator Porgas, bukadan kejangka ke blokan. Nakan Badi Ratu ini, no problem. Ide Pengelisir Agung, no problem.
tidak pernah merasa terancam. Tetapi Bali terancam, Indonesia terancam. Itu. Oleh karena itulah mengapa Ratu sebagai Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Pendeta Agung, selalu tetap di depan juga bersama-sama. Karena kesadaran untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, budaya Nusantara, adat Nusantara, and so on. Itu. Jadi kebetulan ada Pak Dandim, Pak Gede dari Polda, Pak Polres di sini, Pak PJ Bupati juga. Sampai kan Pak PJ Bupati itu, ya, bila perlu rekam, ya, itulah sebenarnya. Ya oleh karena itulah maka jangan hanya sering Ratu dapat pertanyaan dari FKUB sendiri kalau acara-acara FKUB pada masyarakat. Bagaimana kedudukan toleransi untuk kerukunan? Toleransi itu yes, mutlak. Penghormatan kepada yang lain-lain mutlak. Penerimaan mutlak. Tetapi penyebaran di Indonesia ini nilai-nilai yang sangat berbeda, itu yang tidak boleh. Karena kalau itu boleh, mungkin dalam sebulan setahun Indonesia akan hancur. Yang Kristen menyebarkan ke pihak yang Islam, yang Islam juga begitu. Ke Bali misalnya, kemana-mana, yang Buddha dan Konghucu juga begitu. Berseliweran, akhirnya pasti pertentangan, dan kemudian pasti terjadi pertumpahan darah. Karena agama itu sangat sensitif, ya, tidak akan memikirkan bahwa saya sekali sedikit banyak. Kalau sudah agama disentuh, diganggu, dia Ratu, dia pun pecah. Begitu. Masalahnya di situ, sensitif. Oleh karena itulah antara agama ini, etika antara agama ini saling menghormati, saling menerima, ya, tidak menjelekkan satu sama lain, tidak menyebarkan. Itu harus dilaksanakan. Bagi Ratu sebagai Ketua Umum FKUB Indonesia, Ratu sering di seluruh Indonesia, mari kita sepakati bersama-sama. Mari jadikan yang Islam lebih Islam, yang Kristen lebih Kristen, yang Katolik lebih Katolik, yang Buddha juga demikian, yang Konghucu demikian, dan yang Hindu juga demikian. Kita jadikan itu, ya, dan itu sesuai dengan agama kita masing-masing, tidak bertentangan. Kalau saya, walaupun Gus Yadi itu suka mengundang makaman begitu, lalu saya tarik, Gus nggak cocok jadi Islam, lebih baik dari Hindu Bali. Pada saat itu bertarik kawitan Ratu, kami pekulun dalam Watu Renggong, Tedun, Duke, ya, yang ide Duke, pengisi Ratu ini sing yang rambut, mau boleh, akhir, boleh, suun kayak dijagati, karena ide dalam Watu Renggong, bertahan Ratu, bertahan ide dalam Maluputra. Itulah pelopor, perintis, panutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini, di Bali. Ya, karena dalam Watu Renggong
pada saat Majapahit sudah jatuh sekalipun, kekuasaan beliau masih sampai Belambangan Pasuruan, sampai Boni, sampai Sumbawa. Itu. Dan beliau banyak mempunyai laskar muslim, pengikut muslim, abdi muslim. Beliau tidak pernah ingin menghindukan kaum muslim itu. Buktinya ada kampung gel-gel yang tertua di Bali ini, tetap itu berkat Habib Pekulun dalam waktu renon. Maka itulah Ratu mempunyai keyakinan bahwa menegakkan kerukunan ini dengan segala daya adalah satu titah agama. Agama kita mengajarkan kerukunan. Yang kedua, titah leluhur. Ya, karena perkara-perkara Ratu mengajarkan, menitahkan itu, mengayomi masyarakat semua. Yang ketiga, titah negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, baru titah daerah-daerah lokal. Itu titah itu. Ya. Nah, pesan Ratu kepada Porgas, tetapi sudah sebenarnya. Tetapi Ratu ingin ingatkan saja, supaya ditingkatkan terus. Ngayah di MDA misalnya, sama itu, ya, sama anunya apa, jalannya dengan Porgas. Ya, Porgas lebih kecil saja. Ya, ngajagan Bali, ngajagan dosa hidup Bali, adat Bali, budaya Bali. Itu perlu pertama kecerdasan. Ratu lihat kode generasi ke cerdas. Pak Aryo Kamyasro sangat cerdas. Ya, sangat cerdas. Dan kemudian karena kecerdasan itu, kemudian kita harus menempatkan tuntunan agama di atas itu. Ketua agama hidup tersebar. Untuk menegakkan itu, setelah ada pengetahuan kecerdasan tuntunan agama, sangat perlu dan mutlak kalau namanya menegakkan. Kalau tidak berani, tidak ada keberanian, istilah Bali mohon maha kasar, mekelat budwe, no way, percuma cerdas, pintar, ya, cuma pada mewacana, tetapi begitu dihadapkan kepada pilihan yang beresiko, mekarang kiri, karang kiri. Ini sebenarnya kalau ada yang begitu, Ratu sering katakan sudah, keluar saja dari MDA, keluar saja dari Porgas. Begitu, harus berani kita harus tegas, kita harus berani, tapi tidak melupakan kesantunan, kesopanan, etika yang manusiawi, tanpa mengurangi ketegasan kita, keberanian kita. Ya. Ratu tidak bisa dijadikan alat politik, tidak bisa didoktrinasi. Kalau sudah hal-hal ini, ya. Presiden sekalipun nggak bisa, apalagi yang lain-lain, ya, nggak bisa, karena resiko yang Ratu perhitungkan kalau seorang begitu dia akan dikejar,
Itu, ya, itu kata. Nah, kira-kira demikian. Ya, sekali lagi aku sampaikan selamat. Ya, Amayu Babil Sukare sudah DPD Polres Bali sampun dilantik. Ya, mudah-mudahan asum kerte walau berakhir itu yang dewasa istimewa bersami bertanda kawitan sami kantosan panjang mahal buta pertiwi apa dia baik kasih. DPD Polres Bali dikomandani oleh Pak Arya Bagiaste, Presiden Margayang Sodarma, ya, Sodarma ngajakan jagat Bali, ngajakan jagat Indonesia. Yang sampun dumugi mangga trokah menten dia sendiri sejabang Bali kemana mangga Polres Bali yuki Presiden trokah ring sejabang Nusantara Indonesia bilih-bilih balik mangga trokah ring buana kesan buane yuki Presiden ngamal Sodarma manut dengan agama, manut dengan titah negara, ya, untuk menghadirkan itu semua. Kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga itu kami yang widi, kita dewasa kami nuntun, demikian pemandu, ya. Oke, laku akhiri dulu sampai sekian. Karena kalau tidak mengingatkan diri, Ratu berorasi nanti sayurnya, ya. Apa benar Pak Gede dan Jatuh di sini, Pak, apa semangat, ya, gitu. Sidang Ratu untuk Rama Santi, Wong Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sadu, santai. Salam Polgas. Karena beliau menghadiri acara yang juga tidak bisa diwakilkan, sehingga Bapak Penjabat Gubernur Bali menugaskan saya untuk mewakili beliau. Saya I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Mohon izin membacakan sambutan Polres Bali dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta dalam suasana penuh kedamaian dan kebersamaan, bertempat yang puri dan bercinggah lumbung. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Gerakan Adat Senusantara Polres Bali ini. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa tujuan dibentuknya satu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan bersama serta kemandirian dalam organisasi. Kami mengharapkan terbentuknya DPD Polres Bali juga bertujuan bersama-sama untuk menjaga kelestarian adat dan kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur kita dan berperan aktif dalam pembangunan Bali. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dan dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Seperti diketahui bersama, Bali tidak mempunyai sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Akan tetapi Astungkara Bali dianugerahi berupa bentang alam yang indah, negara gunung, dan memiliki kekayaan yang luar biasa berupa adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal yang khas
beragam, unik, menarik, dan sudah menjadi suatu alam kehidupan yang khas, unik, indah, menarik, sekaligus metaksu, memancarkan inner power yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia tidaklah mudah, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan internal, kita masih menghadapi berbagai masalah sosial, kemiskinan dan stunting yang memerlukan perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan semua pihak. Tantangan eksternal, alih fungsi lahan yang dan sangat berpotensi merusak adat, agama, tradisi, dan budaya serta kearifan lokal Bali. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang bertujuan untuk memuliakan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali, yang didedikasikan untuk memuliakan generasi mendatang dalam memasuki kehidupan modern di masa yang akan datang, dengan tetap berpijak kokoh pada adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Hadirin yang saya hormati, Desa Adat dengan berbagai nilai adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal Bali merupakan benteng ketahanan dan tatanan kehidupan masyarakat Bali yang harus dikuatkan, dimajukan secara niskala dan skala. Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, serta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, kayangan tiga atau kayangan desa, tugas dan kewenangan serta hak mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Penguatan dan pemajuan Desa Adat di Bali telah mendapatkan pengakuan dan dukungan negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Desa Adat harus dikuatkan, dimajukan secara skala-skala, serta diwariskan kepada setiap generasi penerus sepanjang zaman melalui berbagai upaya. Pemuliaan dengan penguatan perlindungan dan pembinaan Desa Adat sebagai warisan monumental dan adiluhung. Penguatan perlindungan dan pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Desa Adat, adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal, menjadikan Desa Adat sebagai lembaga untuk menjaga kelangsungan perayaan Rahino Tumpek sebagai laku hidup dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, menjadikan Desa Adat sebagai lembaga penguatan dalam penyelenggaraan hari-hari suci bersebali, menjadikan Desa Adat sebagai lembaga penguatan dan perluasan penggunaan aksara Bali pada kegiatan adat, pendidikan, serta fasilitas dan sarana prasarana publik, mempertahankan secara konsisten penggunaan bahasa Bali dalam tulisan dan tutur untuk kegiatan adat, pengembangan sastra Bali, dan komunikasi sehari-hari di Desa Adat. Sebagai pamungkas acara ialah foto bersama dan juga ramah tamah. Dan acara berlangsung dengan aman, terkendali, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga ke depan diharapkan Forgas dalam meraih visi misinya bisa maksimal sehingga adat dan kebudayaan Bali khususnya bisa tetap terjaga. Terima kasih ya Pak Wayan Suardano.
Terima kasih. Jadi pelantikan Dewan Pimpinan Daerah turun gerakan adat Nusa Nusantara ini dihadiri oleh instansi pemerintah, jadi penjabat gubernur, Kodam, Korem, DPRD Bali, dan instansi selevel provinsi berikut penjabat Bupati Klungkung dan Forkom pindah di daerah ini. Betul sekali. Jadi termasuk kawan-kawan kita ormas seperti yayasan dan betul sekali. Jadi kita terus bergerak di bidang adat Nusantara yang mana tujuannya adalah melestarikan ajaran-ajaran leluhur adat Nusantara ini. Untuk peserta memang undangan kita sekitar 300 orang. Terima kasih. Jadi terkait dengan persiapan pelantikan ini, kendalanya jujur saja nyaris tidak ada, karena sumber dana dari internal berupa sumbangan antara tulus ikhlas tidak mengikat, berikut sponsor-sponsor dari kawan-kawan yang memiliki. Selamat siang Gus. Ya, Gus Yati sebagai perwakilan dari PGN di sini, ada kaitannya enggak Forgas dengan PGN dalam pergerakannya? Gitu. Harapannya Gus untuk PGN dan juga Forgas ke depan seperti apa? Dari rombongan budaya dan kasus-kasus yang ada sebenarnya program, maka kita akan tugas. Perlu diketahui tadi yang disampaikan oleh Pak Arya bahwa tujuan utama Forgas sama halnya untuk memberantas apa Gus? Sampradaya. Nah, dalam hasil itu seperti apa tanggapan Gus? Oke, cukup. Terima kasih Gus. Om Swastiastu, selamat siang Pak Budi. Ada gak pesan yang disampaikan dalam konteks pada kali ini Pak Budi tentang Forgas? Ketua Forgas Ketua Forgas Bali sedang ketua umum agar Forgas tidak ragu-ragu bergerak apapun di lapangan, karena Forgas sebagai kaki tangan daripada umat Jadi menunjukkan suatu
bertanggung jawab masyarakat terhadap adanya intervensi sampah daya. Kedua, dengan tugas ini juga tanggung jawab masyarakat untuk mengajukan Dharma Kristu tadi. Ini saya lihat, jadi ini hal yang menunjukkan ini bukan ada politik, bukan perebutan kekuasaan, tapi mengajukan Dharma pribadi yang mereka lihat saat ini sedang dirombak oleh sampah daya. Jadi masyarakat punya tanggung jawab, karena kalau masyarakat dia bekerja sendiri-sendiri tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa. Makanya muncullah tugas ini, karena masyarakat bergabung di dalam tugas untuk maju ke depan dan tidak sendiri, bersama-sama dengan organisasi-organisasi lain yang sama mengajukan atau berdasarkan Dharma Indonesia. Berarti sangat penting ya pergerakan dari Forgas ini menurut Pak? Ya, untuk saat ini ya sangat penting sekali. Karena apa? Jadi masyarakat bergerak harus terkoordinasi gitu. Jangan sampai masyarakat bergerak itu pergerakannya liar, tidak terkoordinasi, sehingga bisa menyebabkan pergerakan itu bias, bias yang kemana-mana. Nah, dengan terorganisasi seperti ini sudah pasti, dan kita tentu mengikuti undang-undang atau aturan yang ada di Republik ini. Kalau selama ini sekomitmen apa Pak untuk yang di Buleleng? Sekomitmen apa di sana? Komitmen kami tidak ada gerakan yang memang kiranya itu mencurigakan, dalam arti di luar daripada tradisi adat budaya itu kita akan menjajaki dan mencari informasi dalam-dalamnya sebelum kami melakukan sesuatu. Contohnya ada di sini itu ada yang semacam surat yang dilayangkan masyarakat yang kiranya beliau akan dipanggil. Kami dekati dengan mendalami masalah, ternyata tidak jadi di. Oke, terima kasih Pak. Ingin ku kenang kepercayaan yang lain yang tidak boleh kalau apa namanya menyebarkan yang sangat baik kepada kelompok masyarakat yang sudah mempunyai agama kepercayaan yang berbeda. Jangan sedangkan itu akan membawa kekacauan di Indonesia itu, kekacauan bukan di Bali saja, di seluruh Indonesia kalau itu terjadi. Oleh karena itu perasaan yang terjadi maka dan inilah yang sama-sama kita semuanya jadikan Islam supaya segala apa yang berkenaan dan yang Masudon jangan mau menyamakan sesuatu yang saya sepakat dan baik sebagai umat Hindu, umat Islam dalam membangun agama kita, ya umat Kristen yang membangun agama kita, memelihara nilai-nilai agama kita, menjadi tetap dalam rangka NKRI yang Pancasila itu ya. Asalnya pakai ini. Betul. Selamat siang Pak. Sekomitmen apa dalam mengemban sebagai ketua DPP Forgas Bali saat ini? Seperti telah diuraikan pemerintah terdiri oleh Pemensir, Ida, Soekarno, kemudian dari pejabat gubernur, kemudian juga dari DPP,
itu tidak lain sebetulnya adalah bagaimana kita menjaga apa yang harus kita jaga. Yang kita jaga itu adalah adanya aliran, ya, aliran yang memecah belah persatuan kita. Nah, tentunya apa itu kita ngajakin adat Gesto Bali Nusantara dari rongrongan apa? Rongrongan sampradaya asing yang dalam ini seperti saya sampaikan tadi dalam pidato saya itu adalah Hari Krishna dan Sai Baba. Ya tentunya kita menghormati, semua kita hormati seperti dikatakan Ido pemimpin tadi, kita menghormati, tetapi jangan sampai mempengaruhi, jangan sampai menyebarkan aliran yang tidak sesuai dengan tatanan adat, tradisi, agama Gesto Bali Nusantara. Itu yang kami jadikan pegangan, dan juga kita akan mengawal atau kita juga akan berada di barisan terdepan kalau seandainya aliran itu mempengaruhi atau menyebarkan. Nah, di samping itu kami juga mempunyai yang namanya anggaran dasar. Tentunya semua kita akan lakukan di dalam pelaksanaan ngajakin Gesto adat tradisi budaya Bali Nusantara ini tentunya tidak menyimpan dari anggaran dasar yang kita miliki. Mengenai forecast untuk visi-misi ke depan. Nah, kalau kita lihat sampradaya itu mungkin kita amati itu menyerang di berbagai komponen, termasuk ada di agama lain lah. Apakah forecast juga bergerak untuk melindungi di situ selain agama itu? Seperti tadi sudah dikatakan bahwa dari ormas-ormas yang hadir pada hari ini itu artinya sevisi dengan kita. Jadi searah dengan kita. Dan tadi sempat disinggung sama Indonesia, ya, yang namanya forecast ini sangat diharapkan bisa berkolaborasi, artinya menjalin kerjasama untuk menghalau aliran itu dengan PGN tadi kan, kita saksikan sama kan, Partai Garuda Nusantara itu sendiri. Ya tentunya kita itu akan mengajak berbagai organisasi masyarakat yang ada di Bali untuk bersama-sama ngajakin adat tradisi budaya Bali Nusantara itu sendiri gitu. Nah, tadi kami sempat mengingatkan sama Kapolda Bali atau yang mewakili beliau tadi hadir di sini, itu segera kita akan melakukan audiensi kepada Kapolda Bali. Kepada semoga menjadi pimpinan DPD Porgas Bali yang benar-benar nanti sesuai dengan misi-misinya yang diprogramkan. Ya, terima kasih. Jadi Porgas apa yang bisa disampaikan untuk mendukung secara penuh DPD Porgas Bali yang saat ini sudah diemban oleh Pak Arya Sestra. Terima kasih. Saya selaku Ketua Umum DPD Porgas Indonesia, tentunya dalam hal hari ini dilakukan pelantikan pengurus DPD Provinsi Bali yang sebagai ketuanya adalah Pak Arya Bagiastra. Tentunya kami selaku Ketua Umum mendukung penuh segala program yang sudah diprogramkan oleh DPD Bali, khususnya seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Saya juga selaku Ketua Umum dalam hal ini berusaha dan sangat mendukung penuh program pelestarian budaya Hindu Gesto Bali, mengajaga agama Hindu Gesto Bali dengan segala kearifan lokalnya. Dalam hal ini tentunya kita bicara masalah Bali secara keseluruhan dan mengajak kepada seluruh warga Bali, seluruh warga Indonesia yang bertempat tinggal di Bali untuk bersama-sama menjaga kerukunan, toleransi beragama, bahwa kita adalah saudara. Dalam hal menjaga budaya yang ada di Bali selama
yang sudah kita terima selama niki, jadi kita berharap bersama-sama menjaga. Mungkin sebagian pemirsa di rumah ya belum tahu Pak itu Orgas itu sampai ada DPP berarti sudah menyeluruh di mana saja Pak, atau di Bali aja atau di wilayah mana? Ya, terima kasih. Orgas adalah sebuah lembaga atau wadah ya yang disebut dengan Forum Gerakan Adat. Sebenarnya sini Forum Gerakan Adat Hindu ya Nusantara. Jadi kami berbicara masalah DPP, tentunya kami ada berada di pusat secara nasional. Cuman dalam hal ini pembentukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah baru terbentuk di Bali. Nah, nanti akan disusul di provinsi-provinsi yang lain dan sudah ada jadwal-jadwal di provinsi-provinsi yang lain sedang dipersiapkan oleh orang-orang. Nantinya kita nanti yang berada di luar Bali tentunya gabungan dari masyarakat-masyarakat yang setempat, bukan hanya Hindu nantinya, bukan hanya Hindu. Di dalamnya juga ada agama lain dalam hal yang sepaham tentang pelestarian budaya Nusantara. Ya, nanti di masing-masing provinsi akan diisi oleh orang-orang yang memang benar-benar mempertahankan tradisi setempat dengan kearifan lokal. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan selanjutnya hanya di Liputan Dewata TV.